액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan hingga saat ini. Baik teman-teman, di sini saya dan rekan saya yang bernama Resti Amanda Utami dan saya Waliata Syakurin. Di sini kami akan membahas mengenai planet Merkurius. Nah, selanjutnya planet Merkurius ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Resti Amanda Utami. Baik, di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang planet Merkurius. Nah, ayat Al-Quran yang menggambarkan karakteristik planet-planet di tata surya termasuk Merkurius adalah surat An-Naziyat ayat 1-4 yang menjelaskan ayat 4 surat An-Naziyat itu menggambarkan peredaran Merkurius planet di orbitnya. Yang kedua, planet-planet beredar pada orbitnya dengan tenang dan keluar dari satu rasi bintang menuju rasi bintang yang lain. Yang ketiga, planet-planet memiliki ukuran dan kecepatan gerak yang beragam. Yang keempat, Al-Quran juga mengatakan dan masing-masing pada garis radarnya terus-menerus beredar. Quran Surah Yasin ayat 40. Baik, di sini saya akan membaca surah An-Naziyat ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Yang artinya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Nah, ayat 1-4 ini surah An-Naziyat dalam Al-Quran menggambarkan karakteristik planet-planet di tata surya. Nah, termasuk planet Merkurius. Dalam ayat 4 surah An-Naziyat ini menggambarkan peredaran planet-planet dalam orbitnya. Jadi, Merkurius ini merupakan planet terkecil di tata surya dan yang paling dekat dengan matahari. Merkurius ini juga hanya sedikit lebih besar dari bulan bumi. Jadi Merkurius ini adalah planet tercepat yang mengitari matahari setiap 88 hari bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini adalah planet terdekat dengan matahari dalam sistem tata surya kita. Berikut beberapa fakta menarik tentang Merkurius. Nah, menurut karakteristik fisik, yang pertama ukuran. Merkurius ini adalah planet terkecil dalam sistem tata surya kita dengan diameter sekitar 4.879 km. Yang kedua, komposisi. Merkurius ini terdiri dari batuan dan logam dengan permukaan yang keras dan berbatu. Yang ketiga, suhu. Suhu di Merkurius ini sangat ekstrim dengan suhu permukaan yang dapat mencapai 427 derajat Celcius pada siang hari dan min 173 derajat Celcius pada malam hari. Nah, yang kedua, orbit dan rotasi. Orbit Merkurius ini memiliki orbit yang sangat elips dengan jarak rata-rata dari matahari sekitar 58 juta kilometer. Nah, dengan rotasi Merkurius ini memiliki rotasi yang sangat lambat dengan periode rotasi sekitar 59 hari bumi. Nah, yang ketiga, atmosfer. Atmosfer tipis ini memiliki
atmosfer yang sangat tipis dengan tekanan atmosfer yang sangat rendah. Yang kedua, kompetisi atmosfer. Atmosfer Merkurius ini terdiri dari gas-gas seperti helium, oksigen, dan hidrogen. Nah, yang keempat, ada penemuan dan eksplorasi. Merkurius ini telah dikenal sejak zaman kuno, dengan catatan tentang planet ini ditemukan dalam teks-teks astronomi kuno. Nah, Merkurius ini juga telah dijelajahi oleh beberapa misi antariksa. Termasuk misi Mariner 10 pada tahun 1970-an dan misi Messenger pada tahun 2000-an. Nah, jadi Merkurius ini adalah planet yang sangat unik dan menarik dengan karakteristik fisik dan orbit yang sangat berbeda dari planet-planet lain dalam sistem tata surya kita. Baik, penjelasannya akan dilanjutkan kepada Awalia Tasyakurin. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi orbit planet Merkurius, yaitu simulasi orbit planet Merkurius itu suatu proses pemodelan atau analisis yang dilakukan untuk memahami atau memprediksi pergerakan planet Merkurius dalam sistem tata surya. Dapat diketahui apabila teman-teman nanti men-scan barcode yang telah kami sediakan di sini. Di situ terlihat planet Merkurius itu mengitari matahari lebih cepat dibandingkan pergerakannya itu lebih cepat dibandingkan planet-planet lainnya. Karena planet ini yaitu planet yang orbitnya keluar dari salah satu rasi bintang yang menuju rasi bintang lainnya, dan planet ini juga memiliki gerakan yang beragam. Jadi planet ini tuh tidak tepat atau tidak pasti pergerakannya. Dan Allah itu menciptakan alam semesta dengan tujuan yang benar, sesuatu dengan hikmah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Salah satunya agar manusia dapat berpikir dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Bagi manusia yang ingin berpikir, ia akan menemukan banyak keajaiban yang menunjukkan bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita sebagai manusia yang diberkahi akal pikiran, maka kita wajib menuntut ilmu. Jadi sebagai seorang pelajar harus menambah wawasan untuk kedepannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persamaan orbit planet Merkurius, yaitu dapat dilihat teman-teman di situ ada sumbu mayor. Sumbu mayornya itu ada 57.909.100 km. Dan eksentritasnya yaitu 0,205630. Nah, kan tadi sumbu mayornya kan 57.909.100 km. Itu kalau dirubah ke gigameter menjadi 57.991. Dan eksentritasnya yaitu 0,205630. Baik, untuk mencari nilai C-nya yaitu eksentritasnya sama dengan C per A, yaitu 0, yang E-nya tadi kan 0,20630 sama dengan C per 57.991. Jadi itu eksentritasnya itu dikalikan dengan sumbu mayornya tadi yang dari kilometer dirubah menjadi gigameter, menjadi 11,9078 gigameter. Nah, rumus selanjutnya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. B-nya kita masukkan yang sumbu mayornya tadi, dan setelah itu dikurangkan dengan nilai C yang kita peroleh dari rumus yang sebelumnya,
dikuadratkan, setelah itu diakarkan, dapatlah hasilnya 56,6717 gigameter. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per sumbu mayornya tadi dimasukkan, dikuadratkan, ditambah Y kuadrat per hasil dari B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, yaitu 56.671 kuadrat sama dengan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami mengambil contoh pengaplikasian orbit satelit, yaitu dalam penerapan elips memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian ini menerapkan orbit satelit elips adalah penggunaan orbit satelit yang berbentuk elips, yaitu untuk berbagai keperluan diantaranya. 1. Komunikasi, yaitu komunikasi ditinjau dari satelit telepon. Di sini menggunakan orbit elips untuk mengirimkan sinyal ke seluruh dunia untuk kemungkinan komunikasi global, yaitu di sini komunikasi ini menggunakan orbit yang berbentuk elips. Yang kedua, navigasi. Navigasi ini yaitu penerbangan menggunakan orbit elips untuk membentuk rute penerbangan yang aman dan efisien. Selanjutnya, pengamatan bumi, yaitu satelit yang digunakan untuk mengamati bumi ataupun pemantauan bencana, yaitu menggunakan orbit elips, yaitu pengamatan bumi dari mengumpulkan data-data yang penting mengenai lingkungan, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah juga di antariksa menggunakan orbit elips untuk mempelajari alam semesta, bintang-bintang, dan planet-planet lainnya. Jadi semua yang dari komunikasi, navigasi, pengamatan bumi, dan penelitian ilmiah itu menggunakan orbit satelit yang berbentuk elips. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.